Di saat lidah terasa bosan dengan rendang dan opor, biasanya bakso dan siomay jadi sajian yang laris manis di hari Lebaran. Lalu apa rahasia menggiling daging dan ikan supaya mendapatkan tekstur daging giling yang diinginkan serta hasil yang bagus untuk bakso dan siomay? Kita menggunakan mesin dua, yang satu buat ngasarin, yang kedua buat ngelembutin biar cepet lembut gitu. Secret lovers, tak banyak yang tahu tempat penggilingan daging dan ikan bisa kita jumpai di pasar-pasar tradisional. Salah satu tempat penggilingan daging yang sudah menjadi langganan para penjual bakso di sekitaran Bogor, Jawa Barat adalah Pasar Cibinong. Keberadaan tempat penggilingan daging memang memudahkan para pedagang maupun ibu-ibu rumah tangga yang ingin membuat adonan bakso atau adonan lain yang membutuhkan daging giling. Di sini orang bawa daging sendiri, apa ayam, sekilo harganya 25.000, udah komplit dapat bumbu, tepung. Kita menggunakan mesin dua, yang satu buat pertama ngasarin, yang kedua buat ngelembutin biar cepet lembut gitu. Untuk menggunakan jasa penggilingan daging, pelanggan hanya perlu membawa potongan daging segar. Mesin giling yang ada di sini semuanya food grade karena terbuat dari bahan stainless steel atau baja tahan karat. Sehingga tak hanya menjaga higienitas, tapi juga mencegah kontaminasi dari rasa dan bau. Ya kalau yang pertama kan cuma buat nyacah daging biar agak kecil-kecil aja, masih tahap kasar. Kalau mesin yang kedua ini yang lembutin, bisa bikin baksonya itu. Secret lovers, agar protein daging tidak rusak, proses penggilingan dilakukan secara bertahap untuk menjaga suhu tetap rendah. Salah satu caranya dengan menggunakan es batu saat menggiling daging. Kunci kesuksesan penambahan es batu saat penggilingan dilakukan 2 kali. Selain menjaga suhu tetap rendah, penambahan es batu juga berguna agar tekstur gilingan dagingnya bagus dan halus. Namun hal yang paling utama dalam penggilingan daging adalah pemilihan daging yang segar agar hasil gilingannya bagus. Daging yang tidak terlalu berlemak bertemu dengan es batu akan menghasilkan tekstur gilingan yang lebih baik dan tidak mudah hancur. Karena teksturnya beda, sama yang seger, sama yang daging beku itu beda. Pokoknya bagusan yang seger. Kalau yang seger itu gampang cepet halusnya. Kalau yang beku itu agak susah. Biasanya kita harus benar-benar teliti. Pokoknya kalau terlalu lama bisa panas, adonannya jelek. Kalau terlalu cepet nggak bisa halus banget. Pokoknya kita harus bisa ngerasain teksturnya. Mesin giling kedua selain berfungsi menghaluskan daging, juga mencampurkan berbagai bahan menjadi satu adonan. Salah satu yang paling sering dibuat yaitu adonan bakso. Selain daging ada campuran lain yakni tepung, lada, bawang putih halus dan juga penyedap. Satu lagi yang takarannya harus pas, yakni garam. Yes, secret lovers, garam menjadi tokoh utama dalam adonan. Karena jika kurang atau kebanyakan, tidak hanya akan merusak rasa, namun juga tekstur. Karena garam berfungsi juga sebagai perekat adonan. Penggilingan daging ini buka dari jam 2 dini hari sampai jam 8 pagi. Kebanyakan pelanggan menitipkan daging dulu di sini, lalu mengambilnya setelah gilingan selesai. Kalau biasanya yang nungguin itu yang buru-buru mau dibikin sendiri, biasanya itu penjual yang pagi udah buka gitu kan. Kalau malam gilingnya biar cepet selesai, tungguin, bawa pulang terus dicetak. Kalau yang itu biasanya langganan doang, yang buat hajatan, biasanya nitip kayak gitu. Dalam sehari setidaknya sekitar 50 pelanggan datang untuk menggiling daging. Tempat penggilingan ini bisa menggiling daging sekitar 100 kg lebih per hari. Tak hanya daging sapi, daging ayam pun juga bisa digiling di sini loh. Malah kebanyakan tukang bakso keliling mencampur daging sapi dengan daging ayam supaya bisa menjual bakso dengan harga lebih murah. Memang banyak penjual bakso yang menggiling daging di sini. Salah satunya Tatang. Saya beli daging di belakang ya, di pasar. Ke sini 1 kilo satu kali giling itu kan
punya saya itu satu resep tuh 3 kiloan ya, 3 kilo 700 ya. Itu bayarnya 25.000 per satu kali giling. Jadi 2 kali giling saya bayar 50.000. Di sini gilingannya tuh bersih dibanding yang lain gitu. Kalau orang lain sih kasih bumbu, kalau saya bumbu sendiri. Saya bawa dari rumah sendiri gitu loh. Kan di sini punya masing-masing ya. Masing-masing punya resepi sendiri. Jadi saya punya sendiri gitu. Pertama, adonan dicetak menggunakan sendok, lalu dimasukkan ke air dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Setelah itu, bakso direbus 2 kali sekitar 7 menitan. Tujuannya agar rasa baksonya tidak terlalu asin. Resep ini didapatnya dari pengalaman bekerja di kedai bakso sekelas resto selama hampir 30 tahun. Tak heran, Tatang piawai membuat bakso. Rasanya pun nikmat. Secret Lovers tak hanya penggilingan daging. Di pasar tradisional juga kita bisa jumpai tempat penggilingan ikan ya. Biasanya tempat penggilingan ini ramai didatangi para penjual somai. Salah satunya Dian yang sehari-hari berjualan somai di Depok. Kalau di sini ya lembut ya gilingnya, dia nggak terlalu keras gitu kan. Kalau di tempat lain saya pernah coba dia agak lembek gitu, beda ya. Sama seperti tempat penggilingan daging sapi, tempat penggilingan ikan di sini menggunakan 2 mesin giling. Yang satu mesin pencacah, yang kedua mesin penghalus yang juga bertugas sebagai pencampur adonan. Bedanya, pada penggilingan ikan, dagingnya harus dipotong kecil-kecil menggunakan pisau terlebih dulu. Karena umumnya, para pelanggan menggunakan daging ikan file yang sudah dibekukan alias daging frozen. Aneka jenis ikan file disediakan di sini, seperti tuna merah, kakap, tilapia, atau disebut juga nila, dan mujair. Per kilogramnya, daging ikan di sini dihargai mulai dari Rp22.000 hingga Rp46.000. Jadi pertama tuh kita cincang dulu ikannya, terus yang kedua giling kasar. Kalau misalkan giling kasarnya kurang lembut 2 kali gilingnya. Kita langsung ke sini ke gilingan wajan. Jadi harus kalau sini terakhir pakai sagu, baru pakai es. Kalau ke sini terakhir udah jadi adonan. Kebanyakan tempat penggilingan memang bukan dini hari, disesuaikan dengan pasokan daging di pasar yang mulai ramai lewat jam 12 malam. Mereka juga menyediakan daging giling fresh, sehingga pelanggan tak perlu repot menyiapkan daging ikannya. Tinggal pilih jenis makanan apa yang mau dibuat. Tak hanya siomay, ada juga dimsum, pempek, basreng, hingga bakso ikan. Beda-beda kalau misalkan basahnya mah bedanya di sagu. Sagunya kadang kan kalau basahnya mah pakai ikan hitam sama ikannya yang putih sama yang hitam. Terus sagunya sagu aren. Kalau siomay, ikannya sagu singkong, tapioka. Umumnya aneka adonan di sini dibuat dengan perbandingan 1:1, alias 1 kg ikan berbanding 1 kg sagu. Jika harga ikan per kilogramnya sekitar Rp36.000, sagu Rp13.000, ditambah jasa giling dan bumbu rempah, total harganya sekitar Rp70.000. Kalau kalian membawa ikan sendiri, harga jasa giling per kilonya Rp5.000, sedang bumbu rempah per kilonya Rp13.000. Es batu biasanya dicampurkan pada adonan di mesin giling kedua. Dalam sehari, total tempat penggilingan ikan ini bisa menggiling sekitar 600 kg ikan. Wow, banyak banget ya. Buat nyatuin adonan biar satu. Kalau misalkan nggak pakai es nggak nyatu, nggak jadi. AF salah seorang pelanggan yang sudah 15 tahunan menggiling ikan di sini. Menurutnya, keberadaan jasa penggilingan ikan ini membuatnya tak perlu repot-repot lagi jika hendak membuat aneka olahan dari ikan. Tentu saja hal ini membuatnya bisa hemat waktu dan tenaga. Menurut saya mah cukup membantu lah, cepat proses gitu. Menghemat tenaga juga. Kalau sama kalau full paling 4 kilo lah. 4 kilo kadang kurang, tergantung ramainya juga. Ya, rata-rata setiap tempat penggilingan daging maupun ikan sudah disiapkan tambahan tepung dan aneka bumbu. Sehingga para pelanggan bisa langsung membuat bakso ataupun siomay
tanpa harus sibuk mencampurkan adonannya lagi dengan tepung ataupun bumbu tambahan di rumah. Jadi rencananya, ibu-ibu mau bikin bakso apa somai ini saat lebaran nanti?